apa sih Jadi sebenarnya? diri sendiri. Jadi Jadi diri diri sendiri sendiri aja. Jadi aku ya apa adanya. Enggak, istilahnya kan kalau sekarang banyak yang branding, pengennya dilihat Dikenal begini, sebagai ini, ya betul. dikenal sebagai ini. Kalau aku lebih jadi diri sendiri aja sampai sekarang pun gitu. Jadi kalau misalkan ada brand yang memang cocok dengan karakter aku, ya pasti akan Nempel juga. ketempelan. Betul, Iya, itu tadi gitu. ketempelan ya. Setuju. Nggak berusaha jadi orang lain juga. Nggak berusaha jadi orang Iya, lain. betul. Nah, itu yang Intinya apapun pekerjaan atau profesi yang kita jalani, kita harus tekuni juga dan pastinya harus bersyukur. Salah satu doa terbesar aku adalah pengen punya momongan. Oke. Dan doa itu langsung dijawab sama Allah. Langsung dijawab, Masya Allah. Kayak terima kasih untuk enggak nyerah, terima kasih untuk enggak patah semangat, apapun kondisinya, nangis boleh, tapi putus asa jangan. Makasih banget buat Poppy yang dulu untuk bisa membentuk Poppy yang sekarang. Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di ruang kita bebas bicara. Dan kita masih di venue tercinta kita di Horizon Ultima Ratu Serang. Salah satu hotel terbaik di kota Serang dan menjadi fully support yang selalu mendukung podcast dari ruang kita. Dan episode kali ini spesial sekali karena kita kedatangan salah satu mamah muda bisa kita bilang gitu ya. Dan kita akan kulik juga perjalanan hidupnya sampai akhirnya berada di titik ini. Jadi langsung saja, ini dia tanpa berlama-lama. Mari kita sebut ada Mbak Poppy. Masya Allah. Terima kasih Mbak atas waktu Sama-sama Mas Elvi. dan kesempatannya bisa mampir ngobrol-ngobrol di ruang kita podcast. Iya, seneng loh akhirnya ketemu sama yang satu angle. Oh iya betul. Seharusnya angle saya sebelah situ sobat kita. Cuman nggak apa-apa karena di bintang tamu hari ini aku mengalah ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Hari ini fresh banget dan semangat ya sore-sore gini. Betul. Ketemu tetap ceria banget nih ngeliat Mas Betul. Elvin padahal udah sore ya. Tapi Udah sore, semangatnya betul. masih semangat pagi ya. Masih semangat pagi betul. Karena kita kalau misalkan sebagai performer tuh gak ada yang namanya sore atau malam Mbak. Oh iya, semua Iya, pagi. Semua pagi Jam betul. Harus tetap 2 malam. semangat. Oke, Mbak. Iya. Sebelum berada di titik sekarang ya, menjadi MUA dan juga Ya. aktif juga di sosial media. Betul. Aku dapat info dulu sempat ngajar guru menjadi ngajar siswa SD betul? Iya betul banget. Itu udah lumayan lama ya. Aku mulai ngajar itu di 2010. 2010. Kamu masih SD ya? Aku masih SD 2010 kayaknya. Iya betul. Iya. 2010 pertama mulai sampai Oh iya. Beda. Sekolah mana waktu itu Mbak? Di sana di SD, salah satu SD di Carenang, tau nggak Carenang? Carenang. Salah satu kecamatan di Kabupaten Serang. Oke. Teman-teman kabupaten. Oh, Ya. tuh. Ini adalah bekas guru kalian jangan-jangan ya Iya, bisa yang lagi jadi. nonton. Di tahun 2010. Ya awalnya 2010, Oke. akhirnya berjalan sampai 2020 kemarin sebelum COVID pas aku resign. Oke. Oh, berarti 10 tahunan dong, 10 Mbak? tahunan. Jadi guru honorer di sekolah SD yang lumayan terpencil ya, Iya, betul. agak-agak pelosok pasti nggak tahu daerahnya ke sana ya. Carenang Pasti tuh. tahu. Iya, betul. Ke sana Carenang sampai akhirnya itu juga nggak tiba-tiba resign ya. Aku Ya. betah banget sebenarnya ngajar karena kan emang pendidikan juga SPD pendidikan. Jadi tapi lama-lama memang ya itu tadi aku udah ngejalanin sebagai penggiat sosial media dan juga MUA gitu. Ya. Jadi kayak ya terbagi ya, kita Oke. harus fokus dan aku kayak galau kalau ninggalin mereka, kasihan banget anak-anak gitu Betul. kan. Jadi nggak mau egois, akhirnya aku mundur aja deh. Oke, gitu. berarti waktu itu di tahun 2010 awal masuk ngajar. Ngajar. Dan nggak pindah-pindah tuh, Mbak. Nggak, Di situ aja stay. Iya, Selama stay. 10 tahun. 10 tahun. Waktu itu jadi guru apa? Wali kelas kah? Iya, wali kelas karena kan SD kan ada guru kelas kan megang semua mata pelajaran Betul. ya kan. Terus guru negeri juga SD-nya jadi emang nggak pindah-pindah di satu tempat aja gitu. Satu tempat itu aja. Waktu itu tantangan terbesarnya apa sih Mbak? Ngurus anak-anak SD? Karena kan mereka ada yang belum bisa baca. Karena aku pernah juga ngalamin ngajar dari kelas 1, 2 sampai kelas 6. Karena pernah ngajar SBK, tau nggak seni budaya. Seni budaya Iya, dan itu pernah aku keterampilan. ajar juga. Jadi semua aku ajarin dan kelas 1 emang itu tantangan banget dan top banget sih buat guru-guru yang masih megang kelas 1, Kelas kelas 1. rendah itu benar-benar effort banget gitu. Betul. Harus sabar. Kalau yang setipis tisu kayaknya nggak betah. Nggak sih. bisa tuh ya. Nggak bisa. Malah jadi nanti apa namanya tepak-tepak jadi berita gitu loh Mbak zaman Iya, sekarang. Jangan sampai Jangan tuh ya sampai, sobat iya kita. bener. Oke, ini kayaknya ada yang pengen masuk dulu nih Mbak Poppy. Apa nih? Apa nih? Halo. Yang seger-seger. Seger-seger. Aduh dari tadi aku minum terus loh ini loh, luar biasa loh ini loh. Halo. Ada apa ini Mbak? Ada orange meal. Orange meal. Kayaknya seger ya. Oh.
sesegar wajah mbaknya nih. Seger juga ya Mbak ya. Baru cuci muka bagaimana Mbak? Terima kasih loh Mbak lo. Oke, ayo Mbak Popi kita cicipi dulu dong. Langsung nih. Ini salah satu minuman segar dari Horizon Ultima Ratu Serang ya. Iya, ini namanya Orange Milky. Orange Milky. Mbak prefer yang ngeteh atau ngopi? Dua-duanya aku mau. Oh dua-duanya? Ya, dua-duanya aku, tapi kopi juga. Cuma semenjak hamil dan melahirkan jadi ini kan dikurangi. Ngurangin ya? Karena Wow. kafeinnya ya. Jadi Betul. yang seger-seger aja. Yang seger-seger aja. Wow. Noh, sobat kita kalau misalkan kamu pengen mencicipi Orange Milk ini, salah satu menu yang ada di Horizon Ultima Ratu Serang, bisa langsung aja mampir ke sini. Kalau nggak bisa langsung juga cek di Instagramnya di @horizonultimaratu. Karena banyak promo juga kita. Oh iya. Di bulan ini khusus Mbak, ada promo Sebat Duls, itu harganya cuma 65.000 aja. Udah dapat kopi sama snacknya. Ih, itu mah terjangkau banget, kelas hotel kan? Kelas hotel loh, Kelas itu hotel worth it loh. sekali betul. Kalau misalkan kamu ada kegiatan juga, pengen ada kegiatan di luar, kamu bisa pakai paketnya juga. Outside gathering itu harganya cuma dari 45 sampai 85.000 Ya aja. ampun, itu mah udah kayak harga ini ya, merakyat banget. Betul, Harga merakyat kayak 45, udah kayak harga harga 45, ini warung makan gitu loh. Bener-bener, padahal kelas hotel kan? Sekelas hotel, betul. Jadi bisa langsung aja sekali lagi dikepoin aja, di follow Instagramnya di Horizon Ultima Ratu Serang. Oke, Ya. luar biasa. Tadi sampai mana obrolan kita? Oh, tantangan ya? Tantangannya banyak karena kan anak SD macam-macam ini ya, karakter juga. Betul. Gitu kan. Jadi tapi aku sangat menikmati sih, soalnya kan emang di situ passionnya awalnya. Betul. Gitu, karena ngajar seneng dari kecil tuh. Kata mama kalau ditanya mau cita-cita jadi apa, jadi bu guru. Jadi guru justru? Katanya gitu. Oke. Karena kan belum ada cita-cita lain kan, maksudnya basic ya, anak kecil mau jadi apa, guru, Iya. dokter, polisi, Betul, gitu-gitu kan. betul. Nah ternyata aku kecilnya pengen jadi bu guru. Pengen jadi guru. Sempat kesampaian tuh, akhirnya dengan segala kewalahan itu Betul. akhirnya mundur. Itu juga lama Juga, untuk pengabdian selama 10 tahun loh Mbak. dan maksudnya untuk memutuskan resign juga nggak mudah. Betul. Hatinya Itu pasti ada masih dilema berat. juga ya Mbak ya. Betul, Antara dilema memilih itu banget. tadi keluarga, ini bisa dibilang salah satu keluarga juga selama 10 tahun mengabdi di Iya, sana. iya. Sampai akhirnya itu tadi memilih menjadi yaitu tadi sekarang. Nanti kita bakalan tanya-tanya juga tuh sobat kita ya. Tapi ada nggak sih Mbak yang sampai sekarang Mbak Popi tuh inget kayak misalkan kejadian yang paling berkesan waktu ngajar anak-anak selama 10 tahun terakhir? Oke, kejadian paling berkesan kebetulan kan memang dari 2010 ngajar. 2014 itu aku udah mulai menggeluti Instagram pertama banget, Iya. pertama kali Muncul tuh. banget Instagram. Nah dari situ aku dilirik sama suatu produk untuk jadi brand ambassador mereka. Wow. Dan di situ ngadain project sosial. Oke. Itu yang paling berkesan banget. Di 2016 aku bisa ngumpulin donasi dari teman-teman followers. Aku manfaatin followers di situ untuk sama-sama donasi. Jadi istilahnya kita berbagi ya. Yang dapat berkahnya nggak cuma aku, mereka Betul. juga ikutan berbagi untuk anak. Dan aku di situ bisa nyumbangin 1.100 seragam. Wow. Untuk anak SD satu kecamatan itu. Satu kecamatan itu di tahun 2016. 2016. Wow, berarti itu awal-awal mulai Instagram belum seviral sekarang, belum sekarang gitu ya? Masih foto, belum ada reels. Oh iya kan, betul, ya. belum ada video, Belum masih ada video. foto. Masih foto, video pun kayak kotak aja. Dulu kan spare kan, Betul. jadi belum ada reels ya. Betul. Itu. Wow, 2016. Itu awal mulanya gimana ceritanya Mbak? Sampai akhirnya Mbak bisa aktif ke dunia sosial media khususnya di Instagram? Dulu tuh kan karena aku bingung ya, dulu main Instagram mau ngapain gitu kan, cuma foto-foto doang. Tadinya nggak aku pakai. Terus lama-lama loh kayaknya seneng nih bikin foto-foto. Tahu nggak sih dulu yang tutorial hijab? Oh iya. Ya, dulu aku suka banget bikin tutorial. Jadi aku tuh kayaknya dari foto kan, kalau cuma foto asal kita dapat apa gitu. Betul. Dan mereka juga yang nge-follow kita dapat apa. Betul. Akhirnya aku bikin kayak semacam tutorial hijab dan make up juga, supaya si followers aku tuh dapat sesuatu dari Instagramku. Awalnya itu, jadi nggak, kan dulu belum ada yang selebgram apa segala Betul, macam kan. betul. Tapi akhirnya dari situ aku mulai dilirik sama brand-brand untuk endorsement justru dari produk-produk headpiece, kerudung gitu-gitu. Ini keren Awalnya banget justru. nih. Berarti memang walaupun di sekolah atau di sosial media tetap niatnya pengen ngajarin aja gitu ya. Ngajarin, ngasih tutorial, ngajarin siswa. Iya juga ya. Sampai akhirnya di tahun 2016 datanglah tuh brand-brand Datang. untuk endorse dan juga kerjasama. Bahkan sampai taken kontrak 3 tahun untuk brand mereka. Padahal aku tahu, maksudnya mereka belum tahu aku kapasitasnya apa, tapi Betul. mereka percaya untuk ngasih brandnya sampai project sosialnya aku jalanin, dan alhamdulillah gitu, goal bisa nyumbangin ke masjid juga. Wow. Itu dari donasinya tuh jadi bukan uang, donasinya itu hijab.
Oke. Kenapa hijab? Aku kan punya proyeknya, nggak Ya. apa ya sebutnya, ini udah berlalu juga, namanya hijab berbagi. Betul. Dari hijab itu mereka kasih nih hijab-hijab bekas, tapi aku recycle, aku jual lagi dan uangnya itu yang aku pakai. Wow. Gitu. Jadi nggak langsung donasi duit gitu. Betul. Jadi itu tadi ya ada apa namanya beberapa step by stepnya lah Betul. gitu. Jadi aku foto ulang tuh kerudung-kerudung yang second yang udah bekas dari orang, aku foto ulang, dijual ulang, dan uangnya baru kita kasih donasi. Kita kasih donasi itu tadi ya untuk charity juga ya. Charity, betul. Oke, wow luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk Mbak Popi dong. Keren banget nih. Ingat gak sih Mbak, waktu pertama kali awal mula brand yang pertama masuk untuk kerjasama sama Mbak? Ingat banget. Apa tuh? Itu headpiece hijab. Headpiece kan jadi hijab. Headpiece itu kayak hiasan bunga-bunga. Oh, oke. Kayak gitu kan dulu hijab itu kan rame tuh nggak sih? Betul dulu tuh digulungnya tuh bisa sampai Tumpuk, iya kan? setebal ini gitu loh Mbak. Banget. Betul. Hijab Kalau Turki. sekarang hijab apa simple. Kalau dulu kan bisa sampai 3 hijab. Nah, itu Betul. dulu aku karena emang ikutan modeling hijab juga. Nah, waktu itu aku pas photoshoot, kebetulan memang butuh banget sama aksesoris. Aku tadinya beli, tapi akhirnya karena mungkin fotonya bagus, di endorse lah sama produk itu. Oke, Sampai wow. sekarang juga aku masih ingat, disebut nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Aira Diva namanya. Aira Diva. Itu headpiece-nya. Wah, Sampai ini berarti sekarang. salah satu brand yang memberikan kepercayaannya untuk Mbak Popi. Betul, itu Diajak pertama. kerjasama itu tadi. Pertama banget. Sampai sekarang masih ada brandnya nggak setahu Mbak Popi? Masih, tapi kayaknya udah mulai ganti produk lagi karena kan udah mulai nggak musim tuh. Iya, si betul. headpiece Trennya udah itu, berbeda trennya ya? beda gitu. Oke, luar biasa. Sampai akhirnya itu tadi awal mula tahu Instagram, iseng-iseng, Iya. sampai akhirnya ngebuat video tutorial hijab di ketempelan sama brand gitu ya, diajak kerjasama, Iya. sampai akhirnya udah kayaknya mulai fokus nih di sosial media gitu ya. Iya. Waktu itu mulai barengan tuh. barengan tuh sama Barengan jadi masih guru. ngajar karena kan kalau kita endorse itu biasanya ngatur sendiri waktu photoshootnya, take videonya dan lain-lain, jadi nggak mengganggu si jam ngajar sebetulnya Oke. gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak ada photoshoot brand baju muslim, itu kadang mereka kan yang ngasih waktu. Betul. Gitu, mereka yang kasih apa ya? Maksudnya mereka nentuin gitu. Betul. Jadi Karena di studio juga ya Mbak ya. studio gitu, kadang kita keluar kota juga ke Tangerang. Aku basicnya di Tangerang kalau kerjaan ini Oke, justru. wow. Makanya kalau misalkan anak-anak ditinggalin terus, hati aku sih yang Iya, betul. berisik ya. Betul. Kasihan anak-anak gitu. Makanya pertimbangannya 2 tahun tuh, aku 2018, aduh gimana ya, lanjut apa enggak. Maksudnya bukan yang aku dengan mudah ngelepas gitu aja, enggak, itu berat banget gitu sebetulnya, walaupun memang masih honorer, belum terikat Betul. apapun gitu kan. Maksudnya kalau misalkan aku udah pegawai negeri mungkin akan bertahan gitu, Iya. tapi kalau aku honorer, tapi aku masih bertahan Iya, gitu. betul. Kalau misalkan aku memang ngelihat, kan kemarin sempat di up juga kan, maksudnya tentang nominal ya, Setuju. tentang nominal dan lain-lain. Kalau misalkan memang aku ngomonginnya nominal, mungkin dari awal Udah cabut aja lepas. lepas. Nggak usah Tapi dilema-dilema. hatinya masih berat gitu, Betul. masih di situ sebetulnya. Tapi karena memang akunya yang nggak tega ninggalin mereka, akhirnya oke deh aku yang mundur aja. Gitu. Oke, wow. Sampai akhirnya di tahun 2020 itu Iya, 2020. resmi resign Resmi. dan juga full time menjadi influencer waktu itu. Influencer ya. Oke, di tahun 2020 followers sudah berapa waktu itu Mbak? Ingat nggak? Aduh nggak inget ya, aku udah 200-an lebih sih. 200 ribu. ah. Wow, berarti bisa dibilang salah satu ini juga ya, salah satu pelopor selebgram pada awal-awal karir di Bisa Instagram jadi, ya. iya betul. Wow, ini keren Awal-awal banget juga nih. Kalau sekarang kan udah banyak. Udah banyak, Kalau betul. dulu memang masih sedikit banget lah dulu. Setuju, Kalau setuju. sekarang kan dipanggilnya influencer. Kalau dulu selebgram. Selebgram. cuma kayak nggak nyaman sih ya disebut Iya, selebgram gitu banget ya. gitu. Apalagi kan dulu kita masih asing banget sama Instagram tuh apa, sosmed tuh apa gitu Iya. loh. Sekarang kan udah besar sekali Udah ya itu melek, tadi. Udah banyak juga platformnya Betul, gitu kan. betul. Sampai akhirnya udah full time menjadi influencer itu tadi. Influencer, ya. Terus kalau misalkan dari segi apa ya, kontennya apa yang biasa ini? Apa Oke. tutorial kah? Kontennya Atau lebih tutorial awalnya gitu kan. Kalau sekarang lebih banyak yang endorse tuh kayak visit-visit ke tempat juga. Oke. Aku ke lifestyle sih, jadi semua bisa masuk kayak restoran, hotel, dan perumahan dan lain-lain itu. Oke. Kuliner juga masuk, beauty juga masuk. Sekarang nambah, karena udah punya anak. Oh iya. Jadi sekarang produk bayi. Oh, produk banyak. bayi. Iya betul betul. Oh iya ya. Iya benar. Mm-mm. Jadi sekarang semuanya bisa gitu. Semua bisa ya. Wow, luar biasa itu tadi ya. Kalau misalkan kita ngelihat peluang ke depan, kita nggak ada yang tahu gitu. Ternyata di situ rezeki kita, di Iya. situ jalan nasib kita gitu. Jadi ya udah coba aja dulu iseng-iseng. Kalau misalkan nanti ada tiba-tiba brand yang nempel, ya alhamdulillah berarti itu jalannya Iya, gitu loh, betul. Mbak. Oke, sampai akhirnya sampai sekarang menjadi influencer. Iya, Terus masih.
Ada title baru lagi, MUA nih, makeup artist. Kayak mana lagi ceritanya itu jadi MUA? Itu aku gara-garanya emang doyan make up. Jadi doyan make up dari zaman aku umur 3 tahun tuh udah suka pakai lipstick mama gitu loh. Udah Kayak centil dari kecil centil ya. mama gitu. Kayaknya udah kecentilan, makanya kayaknya udah bibit-bibit dari situ ya. Iya, betul. Jadi akhirnya pas udah gede aku mulai otodidak, nah ikutan emang gak mau diem anaknya kan. Lomba lah tuh, ikut lomba-lomba tutorial hijab, make up. Jadi make up competition. Di sini di Ramayana Serang gitu. Oh, di Ramayana Serang nih, deket nih ya. Pertama kali, jadi itu juga diajak teman, padahal aslinya nggak tahu gitu kan, diajak teman, oke iseng-iseng, dapat juara 2 tuh. Akhirnya ke Tangerang lah, ikut lomba yang sama juga, di situ juga akhirnya menang dan akhirnya bisa dikontrak sama brand-brand fashion muslim untuk photoshoot dari situ. Luar Itu biasa, awalnya. keren banget. Boleh dong kasih tepuk tangan dong. Mungkin memang Mbak Popi ini punya ada pelet-pelet sama brand ya. Kayaknya baru nyemplung di kontrak, Iya, baru itu nyemplung di kontrak. Alhamdulillah. Apa yang menjadi daya tarik Mbak yang Mbak rasain apa sih Jadi sebenarnya? diri sendiri, jadi Jadi diri diri sendiri sendiri aja. Jadi aku ya apa adanya. Enggak, istilahnya kan kalau sekarang banyak yang branding, pengennya dilihat Dikenal begini, sebagai ini, ya betul. dikenal sebagai ini. Kalau aku lebih jadi diri sendiri aja sampai sekarang pun gitu. Jadi kalau misalkan ada brand yang memang cocok dengan karakter aku, ya pasti akan Nempel juga. ketempelan. Betul, Iya, itu tadi ketempelan ya. Setuju. Setuju. Nggak berusaha jadi orang lain juga. Nggak berusaha jadi orang Iya, lain. Nah, itu yang terpenting juga tuh sobat kita. Aku sebenarnya tadi pengen nanya ke arah situ, Mbak. Gimana Mbak nih bisa stay untuk jadi diri sendiri? Apalagi kan kalau misalkan kita lihat sosial media penuh dengan kepura-puraan. Betul. Betul Iya, nggak? iya. Dunia glamor gitu loh. Jadi kalau misalkan kita sebagai influencer harus hidupnya itu mewah, harus hidupnya itu happy terus. Dan Iya. juga itu tadi lebih sering berpura-pura. Kalau dari Mbak Popi sendiri gitu, gimana ngadepin tanggapan-tanggapan stereotip seperti itu, Mbak? Kalau aku sih, kalau konten orang lain terserah ya. Kalau ini lebih ke aku nggak mau pura-pura gitu. Jadi misalkan di Instagram dan di lifestyle apa di kehidupan real life aku sama gitu. Sama ya? Sama gitu. Kan kalau misalkan ada yang dibikin banget, di-create itu memang branding nggak apa-apa juga, Yeah. nggak salah, nggak dosa juga. Tapi Betul. kalau aku lebih ke real life aja gitu, hari-hari sama Vilea tadi kan Yeah. gitu. Jadi sekarang yang ketempelan brand-brand bayi. Brand-brand gitu, bayi iya. itu tadi betul ya. Karena itu tadi ya natural terjadi aja, Iya, tidak ada yang jadi gimana aja. di setting apa segala macem. Dan lebih enak lagi juga ya Mbak kalau misalkan kita kerja jadi diri sendiri, Betul, betul, nggak betul. berpura-pura, Nggak capek. betul nggak capek. Apalagi itu tadi banyak orang-orang anak-anak zaman sekarang generasi Z kalau misalkan udah kecapean suka burn out, suka tantrum sendiri gitu loh. Profil hilang. Profil hilang, betul. Deaktif account pernah Mbak? Deaktif account nggak pernah dong? Ya kerjanya di milenial situ. soalnya. Iya betul. Tapi Aku private aja nggak boleh. Iya, Akun betul. private pun nggak boleh. akun private aja nggak Nggak boleh. boleh. Aku penasaran juga, punya second account nggak Pak Popi? Second account aku ada second, ada third. Oh, Iya, banyak ada. ya? Karena bisnisnya di situ kan. Oh, iya, betul. Usahanya di situ kayak. Betul. Tapi kalau second account kepo-kepo enggak. Aku kan ada Aku Popi official untuk jual baju, ada Aku Popi make up yang untuk MUA-nya. Untuk MUA-nya. Iya. Oke, luar biasa. Salah satu berarti terjun menjadi apa? MUA. Vendor ya MUA. Itu di tahun 2000? 2000 kalau untuk di wedding ya profesional itu di 2018. 2018 sampai sekarang itu sampai Mbak. sekarang, iya. Oke, itu kalau misalkan ada yang pengen pakai jasa Mbak, bisa kontak langsung ke Instagramnya aja atau gimana? Bisa ke Instagram, boleh ke DM, di situ kan ada bio ya, nomor. Nomor kontaknya di situ. Atau bisa juga ngeliat Instagramnya Aku Popi Makeup. Oke, itu langsung di situ ya. Harganya berapa Kak Jelpin? Harganya berapa? Masih terjangkau, ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Kenapa jadi masih terjangkau ya? Terjangkau, Oke. terjangkau banget. Salah satu paling jauh waktu itu make upin orang pernah keluar dari Banten nggak Pak? Pernah ke Bogor, pernah. Bogor. Terus juga di Jakarta. Mm-mm. Bahkan di Banten pun kan ada yang paling jauh ya, sampai ke Bayah pernah, sama Lingping itu luar biasa sih, udah kayak keluar kota kan. Udah kayak betul dan jauh Itu banget. Jauh banget. Gitu. Dari semua klien yang pernah Mbak Popi make upin gitu ya, ada cerita yang menyentuh hati nggak sih atau berkesan? Cerita menyentuh hati itu, aduh ini juga nyesek ya ke aku. Jadi Kenapa? kebetulan si kliennya ini mamahnya baru aja meninggal. Wow. Itu kayak, aduh gimana sih kebayangkan Iya. gitu. Ada di Serang juga gitu, salah satu kenalan, dan itu baru meninggal ibunya. Jadi kayak pasti nangis terus gitu. Makanya ya itu sih yang paling menyentuh banget, Iya, dan betul. pasti kerasa lah gitu mau gimana pun. Jadi make up mau gimana tetap nangis. Iya, Tapi iya, alhamdulillah make upnya aman. Alhamdulillah make upnya aman. Aman, Wow. make-upnya. Dan itu tadi ya di saat seharusnya itu jadi di hari bahagia, Iya. malah jadi hari sedih juga Sedih gitu. juga, iya. Makanya itu sih yang paling
menyentuh banget kan gitu Betul. di hari pernikahan, tapi sekaligus malamnya langsung tahlilan, makanya kayak sedih gak sih? Ya sedih banget sih itu. Luar biasa. Oke, kasih tepuk tangan dong Mbak Popi. Kita minum lagi Mbak. Oke. Iya dong. Iya. Kita minum lagi ya. Tadi banyak fun fact juga yang kita dengar dari Mbak Popi gitu. Awal mulanya ternyata sebelum terjun memiliki nama besar di sosial media sebagai Popi gitu ya, influencer dan juga makeup artist. Dulu sempat mengabdi selama 10 tahun menjadi guru Betul. honorer, ngurus anak-anak SD gitu ya. Sampai akhirnya memilih untuk ya udahlah, gue harus memilih nasib gue dan jalan gue menjadi full time influencer dan juga sekarang melebarkan sayapnya menjadi MU atau makeup artist. Iya. Oke. Dan kita masuk nih ke sesi selanjutnya. Ini ada mystery box. Apakah ini? Coba. Jeng jeng jeng. Lihat di dalam sini ada apa dan apa hubungannya dengan dirimu Mbak Popi. Serem-serem gak sih? Biasanya dia matok. Aduh. Kalau nggak matok loncat dia. Coba ya. Saya buka nih. Boleh, Nggak boleh ada dibuka musik dong. dulu. Nggak ada. Satu, dua. Dar. Dar apa nih? Apa tuh? Wow. Apa ini? Apa itu? Kok bisa ada di sini? Apa itu Mbak? Kok bisa ada di sini? Yang itu dulu dong. Yang ini. Yang Mekah dulu boleh deh. Ka'bah. Nggak gini-gini deh. Oke, ini gambar Ka'bah ya. Iya. Apa ceritanya Mbak? Jadi tahun lalu aku ngeberaniin diri untuk berangkat. Jadi sebelum, kan dulu tuh udah, maksudnya ya kalau misalkan ada rezeki, alhamdulillah dari dulu ada rezeki. Tapi itu dia, namanya panggilan itu Betul. nggak bisa saat kita istilahnya jadi milioner atau gimana. Betul. Kalau hatinya belum terpanggil. Nah justru pas tahun 2023 akhir, itu hati kenceng banget pengen umroh. Oke. Kenceng banget kayak ya Allah, aku pengen ngeliat Ka'bah. Jadi setiap aku sujud tuh yang di pikiran aku tuh Ka'bah. Jadi Ka'bah asli gitu kan. Wow. Akhirnya Allah kasih kesempatan berangkat di Februari akhir tahun kemarin 2024. 2000. Alhamdulillah berangkat dan itu sendiri karena memang suami belum bisa izin waktu itu. Jadi aku berangkatlah sendiri. Wow. Di sana aku ya, kita namanya doa gratis ya. Betul. Di sana kita berdoa apapun, berdoa sebanyak apapun, aku berdoa di sana karena memang aku udah 11 tahun belum punya keturunan. Jadi salah satu doa terbesar aku adalah pengen punya momongan. Oke. Aku nggak bocorin, maksudnya doa itu harus ada. Makasih. Doa itu kan istilahnya dari dalam kita ya, langsung ke Allah. Betul. Aku doa, aku searching juga ke Google dan googling dan lain-lain, maksudnya doa yang mustajab itu di mana, tempatnya di mana, aku googling semua dan akhirnya aku lakuin di sana, tapi tanpa maksa gitu loh. Yeah. Aku cuma berserah diri, aku cuma nangis. Dulu aku pernah kekhawatiran apa sih yang ditakutin. Aku cuma takut mama papa aku keburu nggak ada sebelum aku punya cucu, sebelum aku punya anak. Itu kekhawatiran aku banget. Jadi aku berdoa di sana, minta doa sama teman-teman grup umroh untuk doain Opia, minta doa yang tulus dari mereka gitu kan. Dan doa itu langsung dijawab sama Allah. Langsung dijawab, Masya Allah. Maret pulang umroh, April kebetulan ulang tahun, Mei itu udah ada. Udah ngisi. Udah Wow, ngisi. jadi kado yang luar biasa ya. Wow. Jadi apa ya? Bisa dibilang umroh itu salah satu jalan pembuka jalan aku untuk ketemu langsung sama Allah di sana, berdoa di antara puluhan ribu malaikat yang ikut ngedoain gitu. Jadi dari situ aku tahu ya memang nggak ada tempat meminta selain ke Allah gitu. Cuma satu-satunya Allah yang bisa ngedenger doa kita. Jadi apapun doanya itu gratis di sana. Jadi doalah sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan belum bisa ke sana, kita doa di rumah juga nggak apa-apa. Yang penting kita ikhlas,
ridho dan mintanya sama Allah. Setuju. Minta sama Allah. Setuju. Wow. Itu tadi ya sobat kita bahwa walaupun kita punya duit yang banyak, tapi Iya. kalau misalkan kita belum ada keinginan hati, merasa diundang sama Allah untuk bisa ke tanah suci, belum tentu gitu loh. Karena itu tadi apa yang dialami sama Mbak Popi, dia merasa diundang, setiap sujudnya dia melihat Ka'bah sampai akhirnya memberanikan diri sendiri terbang ke tanah suci meminta apa yang dia harapkan dan ternyata alhamdulillah diijabah dan juga diberikan bombongan langsung. Wow. Kalau ini apa Mbak Popi? Oke, aku taruh bawah dulu ya. Mangga. Ini test pack. Oke. Ini untuk pertama kalinya ngelihat garis 2 di Test pack. Oke. pertama kalinya. Jadi maksudnya kan selama 11 tahun aku sampai bosen banget beli test pack, kayak nggak mau lagi. Ini bahkan terakhir pun aku nggak mau. Disuruh suami test pack takutnya ada gitu kan. Enggak, aku nggak mau kecewa lagi, kecewa lagi. Tapi ternyata ini Allah kasih jawabannya. Dan ya real pejuang garis 2 tuh begini, bener-bener kita perjuangin gitu. Dan ini ya dapat dari mana sih? Ini adalah foto-foto USG-nya ya Mbak ya? Iya, makanya sekecil apapun momennya pasti aku abadiin. Ini pertama kali 4 dimensi ya. Udah kelihatan mukanya ya. Mirip ayahnya, mirip ibunya gitu ya. Oh, berarti senangnya luar biasa itu ya Mbak luar ya? biasa, karena cucu pertama juga buat 2 keluarga. Wow. Betul, keluarga aku sama keluarga suami juga. Ini pokoknya bahagia banget. Dan semua diabadikan dalam satu album itu? Iya, masih banyak yang pas udah lahir ada lagi. Ada lagi. Ya, ini pokoknya pas masih di dalam kandungan. Wow, dan terlahirlah siapa namanya tadi Mbak? Filea. Filea? Iya, Filea. Wow. Ada artinya nggak Filea maknanya? tuh karena dalam bahasa Arabnya bunga melati. Bunga melati. Bunga melati, jadi aku pengen dia sewangi itu, sesuci warna putih gitu ya. Jadi dan itu bahasa Arab karena aku mintanya langsung di sana. Langsung gitu. di sana, di tanah Arab ya. Di tanah Arab. Luar biasa. Dan sekarang usianya sudah 8 bulan. 8 bulan. Dan semoga saja bisa terus sehat dan juga membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Luar biasa. Ternyata pejuang garis 2 selama 11 tahun itu ya sobat kita ya. Dan itu tadi apa yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita harus belajar sabar itu tadi Mbak. Dan apapun yang kita harapkan mungkin semua ada waktunya. Jadi gimana caranya kita bisa menunggu dan juga mencari jalan untuk bisa meminta kepada yang di atas, yaitu tadi Allah Subhanahu wa taala. Boleh dong Mbak, banyak mungkin sobat kita dan juga para pasangan yang menjadi pejuang garis 2 juga. Dari pengalaman Mbak Popi tadi, bisa disampaikan nggak pesan-pesannya? Mangga dong. Oke, buat teman-teman, bahkan teman aku sendiri pun ada yang masih berjuang, jangan patah semangat. Pokoknya kita punya Allah, kita minta apapun sama Allah. Baik itu boleh yang belum punya jodoh juga boleh minta sama Allah, rezeki, bahkan sampai keturunan. Yang aku kira mustahil pun itu akhirnya bisa terwujud tanpa istilahnya bantuan program apa-apa, langsung programnya minta sama Allah. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat, pokoknya berdoa terus, pasti akan dikasih saat di waktu yang tepat. Gitu. Wah, semangat. luar biasa. Oke, Mbak Popi, titelnya banyak nih. Jadi guru pernah, influencer, MUA, sekarang jadi ibu muda nih, mama muda. Hal apa yang menjadi pelajaran dan juga ilmu yang Mbak Popi serap dari semua perjalanan hidup tadi Mbak? Mungkin bisa menjadi pelajaran juga dan juga inspirasi bagi generasi muda yang nonton di episode kali ini. Ya, intinya apapun pekerjaan atau profesi yang kita jalani, kita harus tekuni juga dan pastinya harus bersyukur. Apapun pekerjaannya, berapapun penghasilannya, kita harus bersyukur karena rezeki ataupun kesempatan itu pasti akan ada datang saat kita bersabar gitu. Jadi kalau misalkan dulu mungkin kalau aku nggak sabar, nggak akan ada tuh 10 tahun ngajar gitu kan. Setuju. Dengan honor yang sangat tidak layak lah. Betul. Ya, aku sangat bilangnya sangat tidak layak untuk seorang pendidik gitu ya. Tapi aku jalani itu, akhirnya Allah bisa kasih karena kita ikhlas, karena Allah bisa kasih semuanya dari jalan manapun. Jadi jangan sampai kita mati dalam satu menyerah gitu ya. Kita jangan sampai menyerah dalam satu profesi aja. Apalagi sekarang udah lebih gampang banget menurut aku ya. Betul. Kayak di sosmed aja udah terbuka lebar. Setuju. Bagi affiliate juga, untuk viral-viral tuh sekarang udah gampang, Udah gampang, gitu ya, udah betul. gampang. Tapi yang jelas viralnya yang baik, yang positif Betul tentunya dong. gitu. Jadi sekarang udah jadi ibu, makanya aku alhamdulillahnya semua kesabaran yang dulu-dulu yang misalkan aku suka
nggak sabaran dan lain-lain. Akhirnya sekarang udah mulai aku redam dan bener-bener merasa diri ini berubah banget. Aku sekarang jadi anak rumah. Anak rumah ya. Anak rumahan dulunya. Oke. Iwan tahu sendiri tuh. Melanglang buana ya. Buana. Aku memang lebih seneng mungkin karena pengalihan ya. Jadi karena Betul. aku di rumah masih sepi sendiri berdua aja sama suami. Jadi aku lebih seneng explore keluar gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah mainnya udah puas nih sekarang. Betul. Waktunya lebih banyak untuk Filea sih. Untuk Filea, gitu. di rumah aja fokus Di rumah menjadi aja. ibu. Kedepannya nih Mbak Poppy, ada proyeksi atau rencana besar di depannya? Kedepannya? Rencana besar, aku sih pokoknya pengen sekarang fokus ke Filea dulu, Oke. gitu ya. Nanti kalau misalkan Filea udah besar, Ya. udah mulai ini, aku mau lanjutin usaha-usahaku yang tertunda kemarin. Karena memang aku baru aja bikin store di rumahku dan itu ternyata pas lagi hamil, jadi mulai nggak kepegang. Oke. Makanya itu mau lanjutin nanti setelah udah kondusif dulu nih, pengen puasin dulu sama Filea dulu sampai agak gedean dulu gitu ya. Iya, betul. Kalau sekarang benar-benar masih di aku banget, Oke. apalagi udah apal ibunya sekarang kan. Oh iya betul, bisa. Ini kita khawatir juga nih tiba-tiba nyariin mamanya nih. Iya lagi. Filea nih. Iya kayak gitu. Pokoknya mau melanjutkan yang sebelumnya tertunda gitu aja. Oke, melanjutkan yang sebelumnya tertunda Iya. itu tadi fokus untuk mengembangkan store-nya yang berada di rumah itu tadi. Betul. Kalau misalkan dikasih kesempatan nih Mbak Poppy gitu ya Iya. untuk memberikan kata-kata motivasi kepada Poppy muda yang dulu, apa yang pengen disampaikan? Poppy muda ya, lebih ke terima kasih sih. Aku berterima kasih sama Poppy yang dulu, kayak terima kasih untuk enggak nyerah, terima kasih untuk enggak patah semangat, apapun kondisinya, nangis boleh, tapi putus asa jangan. Makasih banget buat Poppy yang dulu untuk bisa membentuk Poppy yang sekarang gitu. Thank Luar you. biasa. Ayo kita minum lagi dong, Mbak. Boleh. Aduh, ini luar biasa ya tadi ya. Aduh, kenapa ada nangis-nangis? Ada domba? nangis-nangisannya tuh, memang. Kita kalau buat mystery box juga pernah main-main gitu. Oh gitu ya. Selalu ada yang nangis, minimal targetnya tuh nangis gitu loh, Mbak. Dan Jadi itu goals tadi ya? Udah goals ya? udah goals tuh. Jadi itu tadi semoga apa yang telah disampaikan, apa yang telah diceritakan juga menjadi inspirasi dan juga Ya, amin. edukasi juga ya untuk teman-teman yang lagi berjuang mungkin di garis 2 agar tetap bisa bersabar. Karena itu tadi rezeki kita nggak tahu lewat mana. Apakah memang mungkin belum saatnya untuk bisa dikasih amanah untuk memiliki anak, ya kita sabar aja intinya. Yang penting berjuang saja dan ya tuh stay positif, jangan mikir yang aneh-aneh. Betul. Itu tadi. Oke, sebelum kita tutup Mbak Poppy ulang dong disampaikan promo baik itu dari store-nya atau produknya atau mungkin yang pada pengen pakai jasa MUA-nya Mangga. Oke, jadi pantengin Instagramnya aku Poppy Official dan juga aku Poppy Makeup. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Mbak Poppy Makasih juga Mas Yevin. atas waktu dan juga kesempatannya, dan itu tadi semoga bisa menjadi inspirasi juga dan juga bisa diserap yang positif-positif menjadi pelajaran juga. Dan jangan lupa untuk sobat kita yang udah nonton episode ini bisa langsung aja ditulis di kolom komentar kalau misalkan pengen request narasumber yang akan kita undang selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, komen dan share episode kali ini, dan sampai ketemu di Ruang Kita Podcast episode selanjutnya. Saya Jalmi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.